Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ayuben yang Raini. Saya Reka Maiza Epralia. Saya Rizky Doktarini. Dan saya Amelia Fitriana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen pencegahan kebakaran dengan menggunakan teori segitiga api. Nah, apa itu teori segitiga api? Segitiga api adalah suatu teori tentang terbentuknya api dengan penggambaran melalui skema terbentuknya segitiga fenomena yang biasa kita rasakan dan kita amati karena adanya cahaya panas dan unsur lainnya yang timbul akibat reaksi kimia. Nah, api yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan penggunaannya disebut dengan api jinak. Sedangkan api yang tidak dapat dikendalikan dan cepat bereaksi disebut dengan api liar. Inilah yang berpotensi menyebabkan kebakaran pada objek-objek di sekitarnya. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan sebab-sebab kebakaran. Yang pertama ada dari faktor manusia. Kebakaran dapat terjadi dari faktor manusia apabila kurangnya pengetahuan tentang prinsip dasar pencegahan kebakaran atau peledakan. Kemudian, kurangnya disiplin dan rasa tanggung jawab. Dan ada juga unsur kesengajaan. Kemudian juga ada kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pekerja. Baiklah, sebab-sebab kebakaran yang kedua yaitu faktor teknis. Faktor teknis contohnya tenaga listrik, misal arus pendek dapat menimbulkan panas atau bunga api yang apabila bertemu komponen dapat menyebabkan kebakaran. Kedua, proses kimia, misal pada saat pengangkutan bahan-bahan kimia yang berbahaya, chemical handling tanpa memperhatikan SOP. Yang ketiga adalah faktor alam. Contohnya seperti petir. Petir adalah lecutan yang terjadi ketika ada muatan listrik kekuatan besar berhimpun dalam awan-awan langit. Kilat petir terjadi dalam bentuk dua sambaran. Pada sambaran pertama bermuatan negatif mengalir dari awan ke permukaan tanah. Arus kedua, kilat yang bermuatan positif terbentuk dari dalam jalur kilat utama tersebut langsung menuju awan. Kemudian, perbedaan tegangan pada listrik antara awan dan permukaan tanah ini memiliki listrik dengan jutaan volt. Satu sambaran petir memiliki energi sebesar 2000 ampere. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang klasifikasi kebakaran. Menurut LPC atau Loss Prevention Committee yang pertama, kelas A bahan padat kecuali logam, X kayu, arang, kertas, dan tekstil. Yang kedua, kelas B bahan cair, X bensin, solar, dan minyak tanah. Yang ketiga, kelas C bahan gas, X gas alam dan LPG. Yang keempat, kelas D bahan logam, X magnesium, aluminium, dan kalium. Yang kelima, kelas E peralatan listrik yang bertegangan. Selanjutnya, klasifikasi kebakaran menurut Peraturan Menteri 04/1980. Yang pertama, kelas A bahan padat kecuali logam. Yang kedua, kelas B bahan cair atau gas yang mudah terbakar. Yang ketiga, kelas C instalasi listrik bertegangan. Yang keempat, kelas D yaitu bahan logam. Selanjutnya, klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran. Menurut Kepmenaker 186, Stripman, Strip 1999, yang pertama, bahan bahaya kebakaran ringan. Yang pertama, tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepas panas rendah sehingga menjalarnya api juga lambat. Yang kedua, bahaya kebakaran sedang. Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang menimbun bahan tidak lebih dari 2,5 m dan apabila terjadi kebakaran melepas panas sedang sehingga menjalarnya api sedang. Yang ketiga, bahaya kebakaran tinggi. Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi menyimpan bahan cair, serat, atau bahan lainnya dan apabila terjadi kebakaran api cepat membesar dengan melepas panas tinggi sehingga menjalarnya api juga cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pencegahan kebakaran. Di situ ada 3 macam aspek penting. Ada yang pertama adalah aspek administratif, yang kedua aspek normatif, dan yang ketiga adalah aspek teknik. Baiklah, yang pertama adalah aspek normatif. Aspek normatif merupakan aspek yang dibutuhkan untuk mencegah bahaya kebakaran. Misalnya seperti adanya sistem proteksi dan adanya pintu darurat. Yang kedua ada aspek administratif. Aspek tersebut merupakan aspek yang berhubungan erat dengan komitmen pihak manajemen perusahaan untuk peduli terhadap pencegahan kebakaran di dalam perusahaan. Seperti adanya penyediaan ahli khusus pengawas kebakaran dan perlengkapan